بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat kepada Rasulullah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mutaba'in. Senantiasa Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita di subuh ini. Kita akan membacakan daripada kitab Sairus Salikinnya pada jilid yang pertama, halaman 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilatis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi fadilatis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan membaca salawat
atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amat banyak. Amat banyak mana? Kelebihan-kelebihan membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja kelebihan-kelebihannya? Setengah daripadanya kelebihan itu firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya, perhatikan. Artinya bahwasannya Allah Ta'ala dan malaikatnya mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala, ucap oleh kamu akan salam ucap oleh kamu akan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucap oleh kamu akan salam atasnya Nabi dengan beberapa salam. Ya. Pada kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, memasuki dari fasalnya setelah kita menyelesaikan fadilatul doa dan adab-adab doa, fadilah berdoa dan adab-adab berdoa. Kemudian musannif akan mengajak kita membahas tentang daripada yaitu kelebihan-kelebihan membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kelebihan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali dalil-dalilnya. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya ayat menceritakan juga ada. Kemudian disebutkan daripada baginda Rasulullah pun juga ada. Bahwasannya seseorang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan daripada keutamaan itu. Apa saja keutamaannya? Maka musannif mengajak kita yaitu keutamaannya. Menurut daripada
Syekh Al-Farisi, bahwasannya Syekh Al-Farisi beliau mengatakan di dalam syarah kitab Dalailul Khairat bahwasannya keutamaan salawat Nabi itu ada 10 perkara. Itu menurut dalam kitab beliau, yaitu Syarah Al-Farisi, Syekh Al-Farisi dalam kitab Syarah Dalailul Khairat. Jadi kitab Dalailul Khairat itu disyarahkan oleh beliau. Disyarahkan. Apa kitab Dalailul Khairat? Kitab Dalailul Khairat adalah kitab-kitab yang banyak membacakan sifat Nabi, kemudian zikir, wirid, izid yang ada di situ. Di kalangan pesantren yang membacakan. Makanya ada kitab Dalail, ada orang bilang Dalailul Khairat. Ya. Ada di situ Asmaul Husna, ada di situ nama-nama Rasul. Nama Nabi disebutkan oleh pengarang kitab ada 201 nama. Bukan hanya Muhammad, bukan hanya namanya Ahmad, bukan namanya daripada Mahmud, banyak lagi. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad, boleh kita selawat sallallahu alaihi Yasin, sallallahu ala Mustafa, sallallahu ala Sayyidil Mursalin. Boleh. Jadi jangan aneh nanti kalau ada orang salawat sallallahu ala Toha. Di dalam kitab Berjanji itu ada. Di dalam kitab Dalailul Khairat menyebutkan Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Di situ beliau menyebutkan ada 10 keutamaan membacakan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Abdul Samad Al-Falambani ini dalam kitab beliau dan di kitab-kitab lainnya termasuk kitab Jauhar Mauhub, Jauhar Mauhub yang biasa kita kajikan, yaitu bab salawat pada halaman yang ke-93, beliau mencantumkan kelebihan salawat kepada Nabi merujuk ke ayat ini juga. Ayatnya sama. Semua dimanapun dah kitab-kitab bila ada kelebihan-kelebihan salawat Nabi, maka dalil yang pertama yang dirujukkan ayat Allah di Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Mana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang pertama. Mana dalilnya yang menyatakan kita itu dianjurkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama yaitu di Quran langsung. Surah Al-Ahzab. Jadi kalau tak ada, bilang orang tak ada baca salawat, berarti dia tak baca ayat ini. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Amanu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat, itu jamak itu. Jamak. Tidak dipakai wal malaik, tidak, tetapi pakai wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu. Bila ditambahkan daripada huruf alif lamnya di kata kalimat malaikat, berarti yang berselawat itu cuma satu malaikat. Tapi kalau tidak ditambahkan alif lam, maka menunjukkan para malaikat-malaikat. Innallaha wa malaikatahu,
yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, malaikatihi, innallaha wa malaikatahu, hu-nya itu malaikatnya Allah, yusalluna, berselawat mereka itu, 'alan nabi, atas nabi. Nabi yang disebut di sini adalah Nabi Muhammad. Nah, Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Bagaimana kita? Apakah kita juga berselawat kepada Nabi? Ya, bahkan kita dipanggil dengan kalimat amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah, sallu alaihi, selawatlah kamu sekalian, alaihi, atasnya Nabi, wasallimu taslima, dan ucap olehmu salam atasnya dengan beberapa salam. Nih, dari ayat ini menyatakan kelebihannya bahwasanya Allah saja, para malaikat saja itu berselawat kepada Nabi. Kenapa kita tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih lagi di bulan Maulud ini, di bulan Rabiul Awal. Maka yang pertama kita, bagaimana cara kita untuk cinta kepada Nabi? Banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu. Jangan malu ketika kita membaca salawat Nabi. Bila dia tidak mau membacakan salawat Nabi, berarti dia tidak diserukan ya ayyuhalladzina amanu. Karena yang diserukan itu tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah berselawat kepada Nabi. Kok bisa Allah berselawat kepada Nabi? Disebutkan para ulama-ulama tauhid, baik itu di dalam kitabnya Melayu Aqidatun Najin, Miftahul Jannah, dan kemudian di kitabnya yang Arab Tauhid, Kifayatul Awam, Tijan Darari Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan bahwasannya salawat Allah kepada Nabi itu disebut dengan rahmat. Bila malaikat berselawat kepada Nabi, itu namanya istighfar. Bila kita dan benda-benda lainnya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut dengan doa. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi, itu kita berdoa itu. Doanya ada yang bilang kembalinya ke kita sendiri. Doa terangkatnya makam Nabi, atau doa itu kembali kepada diri kita untuk memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap kita berselawat. Jangan sampai tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang pertama. Sampai-sampai selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya kita ucapkan gitu. Dan kita ucapkan. Bahkan di dalam salat pun kita membacakan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi rukun salat. Menjadi rukun khutbah Jumat. Bahkan dikala apapun kita dianjurkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di awal doa dan di akhir doa, di awal majelis ilmu dan kemudian di akhir majelis ilmu, dianjurkan kita membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang itu dia membacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mengikuti Al-Quran. Bagaimana? Yang orang yang biasa mengikuti Quran katanya, tapi ketika ada Quran menganjurkan, Quran memerintahkan, dia tidak. Karena di situ ada perintah fi'il amar, perintah amanu, berimanlah olehmu
sekalian. Beriman. Itu ada perintah. Nah, dari sini kita dapat mengambil satu ayat saja sudah cukup. Dalil kita untuk membanyakkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah cukup ni satu. Maka diulang-ulang. Diulang-ulang. Bahkan dibacakan sebelum azan, dibacakan. Ya, bukan tidak ada dalil. Hukumnya sunnah. Dibacakan ini mengingatkan sunnat pada ketika setelah membaca ayat ini, kata Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain. Beliau mengarangkan kitab tafsir Jalalain. Jalalain, dua jalal. Tafsir yang dikaji di Nusantara ini, tafsir yang dikaji di pesantren-pesantren mana, tafsir yang ringan, namanya tafsir Jalalain. Nah, harus kenal itu. Tafsir ini dikarang oleh daripada dua orang ulama besar. Ulama besar. Yaitu ulama bermadhab Syafi'i, ahlu hadis dan ahlu fikih. Beliau menyatakan di situ di dalam kitab tafsir beliau, yaitu guru dan murid. Guru dan murid. Nah, itu guru. Gurunya mengarangkan mentafsirkan ayat mulai daripada Alif Lam Mim sampai surat Al-Kahfi. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian punya muridnya karena mewafat daripada gurunya, melanjutkan daripada yaitu tafsir oleh muridnya dari Al-Kahfi sampai habis. Tuh, lanjutkan. Beliau tafsirkan ketika membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sunnat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sunnat dibaca. Jadi jangan ragu ketika hendak mau azan baca itu. Adapun yang lain yang tidak mau baca, silakan. Kita punya dalil. Ahlus sunnah wal jamaah kita punya dalil. Ya, hanya dari fatwa-fatwa orang-orang yang masa kini yang mengatakan tidak ada. Memang tidak ada, tapi dianjurkan. Perbanyaklah membaca salawat Nabi. Bila kita cinta kepada Nabi, maka yaitu salawat kepada Nabi. Banyak sekali dalil. Cuma satu. Dan setengah daripadanya kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh jumhur ulama annahu sallallahu alaihi wasallam jaa dhatil yawmin wal bushra tara fi wajhihi faqala sallallahu alaihi wasallam annahu ja'ani Jibril alaihi salam faqala amma tarda ya Muhammad ay yusalli alayka ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sallaita alayhi ashara ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه أشرا. Ini riwayat diambil daripada jumhur ulama. Kelebihan membacakan salawat Nabi. Apa artinya? Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada ketika siang hari dan kesukaan dilihat atas mukanya. Cinta. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya datang akan daku Jibril. Bahwasannya datang akan daku Jibril. Daripada katanya
adalah Allah Ta'ala berfirman, adakah tidak ridha engkau ya Muhammad bahwasannya tiada mengucap salawat atasmu oleh seorang daripada umatmu akan satu salawat, melainkan aku mengucap salawat atasnya 10 kali. Dan tiada mengucap salam atasmu oleh seorang daripada umatmu, melainkan aku mengucap atasnya salam 10 kali. Jumhur ulama mereka berkata, dan perkataan mereka ini mengutip kepada hadis yang sahih. Ya Muhammad, apakah kamu tidak ridha bila ada umatmu, salah seorang daripada umatmu, mereka membaca salawat kepadamu sekali, tapi aku berikan kepada mereka salawat 10 kali. Ridha tidak? Apabila daripada umatmu itu membaca salam 10 sekali, maka aku ridha kepadanya itu daripada 10 kali. Melainkan, kata Allah, aku akan mengucap kepada mereka atasnya salam 10 kali. Jadi jumhur ulama mengutip kepada hadis yang sahih. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat sekali atasku, sallallahu alaihi asyara. Man shalla alayya salatan marratan, barang siapa yang salawat kepada Nabi sekali saja, sallallahu alaihi asyara, niscaya berselawat Allah atasnya 10 kali. Jadi ulama melihat hadis ini, kemudian dirujukkannya, meriwayatkan oleh daripada ulama ini dia. Langsung bertanya, ya Muhammad, ridha tidak kamu? Ada hambaku dia ucap sekali saja berselawat kepadamu, aku akan mengucap kepadanya hambamu itu 10 kali. Nah, bila dia mengucapkan daripada salam itu kepadamu, aku akan ucapkan kepada mereka, si hamba itu, satu orang hamba itu, sekali mereka ucapkan salam, aku akan ucapkan kepada mereka. Ridha tidak ya Muhammad? Itu benar, menunjukkan bahwasannya Allah yaitu menjunjung tinggi mereka-mereka yang berselawat kepada Nabi. Sampai-sampai ditanya kepada Nabi Muhammad, ridha tidak? Aku senang kepada orang yang membacakan selawat kepadamu. Kena hadisnya daripada desa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa ia selawat kepada Muhammad sekali saja, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Timbul pertanyaan kita, bagaimana Allah berselawat kepada kita? Kalaulah tadi disebutkan bahwasannya Allah berselawat, ini menunjukkan bahwasannya bila seorang hamba itu berselawat kepada Nabi, Allah menurunkan rahmat. Itu nikmat. Jadi Allah berselawat, Allah menurunkan rahmat, manzilur rahmat, fuyudur rahmat, melimpah ruah rahmat kepada hamba yang mengucapkan selawat kepadamu. Banyak. Jadi fuyudur rahmat itu artinya melimpah ruah rahmat Allah turun padanya. Kaedahnya dari hadis ini menyebutkan bahwasannya yaitu man shalla alayya sallallahu alaihi, man shalla alayya salatan marratan, barang siapa yang salawat kepada Muhammad sekali saja, yaitu diucapkan hadis ini tanpa ada penghubung. Berarti menunjukkan seketika itu mereka membaca selawat, aku akan
berikan rahmat yang melimpah. Tidak ada kata penghubung, tidak ada kata wow, tidak ada, langsung jawabannya sallallahu. Berselawat Allah atasnya 10 kali, 10 marat, 10 kali. Jadi oleh karena itu sekali kita Allah melimpahkan rahmat 10 kali. 2 kali berselawat kepada Nabi, 20 kali Allah melimpahkan. Makanya di situ kita dianjurkan membacakan selawat itu sekurang-kurangnya dalam 1 hari ada. Ulama sangat pintar, maka mereka itu membiasakan mereka baca selawat ba'da salat, setelah salat. Sekurangnya itulah 3 kali pada majelis ilmu baca selawat dalam keadaan apapun. Maka untuk mengajarkan umat setidak-tidaknya yaitu ba'da salat ada membacakan daripada selawat Nabi. Karena hadis ini Allah limpahkan sekali saja kamu dapat 10. 2 kali, kalau 3 kali 30 rahmat Allah turunkan kepadamu. Dan ketika membaca salawat Nabi ini harus punya adab. Jadi bila ada disebutkan nama Nabi Muhammad, maka sebut nama Nabi Muhammad. Misalkan disebutkan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ucapkan sunnat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan ketika kita berselawat, adabnya lagi itu jangan pelan-pelan, Pak. Nah, itu kurang adab. Membaca salawat Nabi itu kita harus mengucapkan salawat. Kalau ada orang bacakan salawat Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan, jangan pelit mengucapkan. Cuman komat kamit aja mulutnya, enggak keluar suara. Terangkat derajat kita di sisi Allah, terangkat kemuliaan kita di sisi Allah. Adabnya ketika nama Nabi Muhammad sebut olehnya supaya yang lain dengar. Kanan itu adabnya. Nama sahabat saja bila disebutkan kita sunat untuk taraddi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Walaupun di khutbah sekalipun, khatib sedang berkhutbah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sunat sallallahu alaihi wasallam. Itu adabnya. Jadi kan orang yang pelit sajalah yang tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melimpahkan rahmat kepada mereka. Dia tidak mau ditawarkan kebaikan rahmat, tapi dia tidak mau menerima rahmat itu. Hanya modalkan yaitu membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu mari kita kuatkan salawat kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila amalan kita, puasa kita, baca Quran kita, doa kita itu terkadang diterima, terkadang ditolak. Terkadang diterima, terkadang ditolak. Salat kita belum tentu diterima, belum tentu juga ditolak. Tapi ketika seorang itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yaitu tidak ditolak, langsung tembus. Makanya hadis disebutkan yaitu tidaklah diterima doa orang yang tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan salawat kepada Nabi dalam doa itu doanya tergantung mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Artinya dia bergantung karena dia tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berulang-ulang. Orang yang sering menyebut-nyebut sesuatu itu, maka dia tanda senang. Orang yang menyebut-nyebut nama Nabi, berarti itu dia senang. Nah, jadi sebut. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar, bila kakimu kebas-kebas, bila kakimu kebas,
sebut orang yang engkau cintai. Siapa? Baginda Rasulullah. Baca sambil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca. Itu saja. Amalan itu berat. Abu Sayyid Alawi Al-Makki, seorang pelopor, seorang yang pentolan dalam aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, yang alim, beliau mengatakan bahwasanya seorang itu berbuat amal ibadah, maka bila dia riya tidak diterima. Salat, puasa, baca Quran, sedekah, bila dia dalam keadaan riya tidak diterima pahala. Akan tetapi bila seorang itu dia berselawat kepada Nabi, walaupun ada sedikit keriaannya, bagus suaranya, walaupun dia itu ada sedikit keriaannya, maka yaitu Allah menerima selawatnya. Karena selawatnya ini menumput, jadi rianya tertutup gitu. Tak masalah. Makanya jangan pelit baca selawat. Makanya itu para kiai kita, ulama-ulama kita, para habib-habib yang itu, mereka itu senantiasa membacakan selawat Nabi. Walaupun terbesit dalam hati itu riya, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau baca Quran, tahlil la ilaha illallah, harus ikhlas. Sedikit dia riya, maka tidak diterima. Tapi kalau salawat kepada Nabi Muhammad, dia harus, yaitu dia diterima oleh Allah. Tapi harus penuh dengan adab. Jangan hanya baca selawat, tapi adab baca selawat di apa? Ini ketika dibaca selawat kepada Nabi sambil cerita, ambil begini, harus penuh dengan yakin cinta kepada Nabi. Itu dia. Baik, itu satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah daripadanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salla alayya salat, man salla alayya sallat alaihi al-malaikatu ma salla alayya falyaqlul inda dhalika wal yukthir. Barang siapa mengucap salawat atasku, maka mengucap atasnya salawat oleh malaikat selama ia mengucap salawat atasku itu, maka disedikitkan daripada yang demikian itu atau dibanyakkan akan dia. Maka disedikitkan daripada yang demikian itu atau dibanyakkan akan dia. Seperti yang disebutkan bahwasannya salawat kepada Nabi Muhammad itu dianjurkan. Baik itu ketika kita dalam satu majelis sunat untuk berselawat. Awal doa baca selawat. Akhir doa ditutup doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sunat baca doa. Antara azan dan iqamat baca selawat Nabi. Sunat, hukumnya sunat. Dan kemudian baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan mengucap selawat. Selama ia mengucapkan selawat atasku, maka malaikat yaitu mengucap kepadanya. Siapa saja orang yang berselawat atasku, mengucap atasku kata Nabi, maka mengucap atasnya salawat oleh malaikat. Malaikat balik lagi baca salawat. Malaikat balik lagi. Nah, kalau tadi Allah berselawat kepada mereka berselawat sekali, maka itu rahmat turun. Kalau malaikat berselawat, siapa yang berselawat? Malaikat kata Nabi akan berselawat kepadanya. Bagaimana? Malaikat akan minta ampun kepada Allah, kepada si hamba yang membacakan selawat kepada Nabi. Malaikat, ya Allah, selama dia mengucapkan selawat kepada Nabi, maka malaikat itu meminta ampun kepada, ya Allah, ampunkan dosanya. Contoh, man salla alayya, barang siapa itu dia berselawat kepadaku, kataba ismi, kemudian dia tuliskan namaku itu di bukunya. Selama salawat itu di atas bukunya dituliskan,
nama Muhammad, maka yaitu malaikat meminta ampun selama nama itu ditulis. Nama Nabi Muhammad ditulis. Ketika kita nak mencatat apa saja pun kita catat buku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selama tulisan itu nama Nabi Muhammad ada di situ, maka para malaikat meminta ampun kepada orang yang menuliskan. Itu tulisannya. Ini mengucap terus, baik dia sedikit maupun dia itu dibanyakkan akan dia. Ini kelebihan daripada orang-orang yang membacakan selawat. Jadi jangan takut-takut baca selawat Nabi. Jangan pelit membacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, oh ini ada dalilnya. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulan nasi bi aktsaruhum alayya salatan." Bahwasannya yang terlebih aula, terlebih utama, terlebih unggul manusia dengan daku itu orang yang membanyakkan mereka itu akan mengucap salawat atasku. Nah, itu orang yang paling utama. Nanti di hari akhirat yang paling utama di sisiku itu adalah orang yang membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dipanggil itu. Ini orang yang pertama nih. Ini orang yang pertama. Amalannya apa nih? Tak banyak amalannya, cuma wajib-wajib saja. Tapi salawatnya memenuh daripada amalan-amalan yang lain. Sini, ini manusia yang paling utama. Aulan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Inilah manusia yang utama, yang paling unggul. Mereka di sisiku adalah orang yang membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahsubul mu'minu minal bukhli an adhkura indahu fala yusalli alayya. Artinya dengan memadalah mukmin, artinya cukuplah mukmin itu daripada kikir bahwa disebut orang akan dia aku padanya, maka tidak ia mengucap salawat atasku. Yang kikir itu bukan mengeluarkan uang. Dia tidak mau, ketika dia mengeluarkan uang tak mau, disuruh infak, kikir. Itu bukan disebut dengan kikir, disebutkan. Yang kikir itu kata Nabi, yang pelit itu adalah orang apabila ada orang disebutkan namaku di depannya, tapi dia tidak berselawat kepadaku, maka itu disebut orang yang kikir. Minal bukhli, bakhil. Cukuplah orang itu disebut orang bakhil pada ketika di sisinya dibacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi dia tidak mau membacakan salawat. Orang lain baca salawat, ya Nabi salam alaika, tapi dia komat kamit, tak mengeluarkan suaranya. Itu pelit. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Tapi biasa aja, dia enggak ada zuknya, itu tak ada. Dia tak baca selawat, maka itu orang disebut dengan kikir. Ini Nabi langsung mengucapkan pada orang membacakan selawat Nabi. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita ambil kesimpulan, masih ada lagi, besok kita akan lanjutkan kelebihan tentang selawat. Perbanyaklah membaca selawat kepada Nabi Muhammad, lebih-lebih lagi di bulan yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di rumah, baik di tempat, baik dimanapun berada, yaitu sekurang-kurangnya adalah kita membaca selawat kepada Nabi sekali saja. Bila tidak, sekurang-kurangnya amalan ulama ba'da salat, buru-buru misalnya, tak sempat, tidak mau berdoa, tak sempat benar, sekurang-kurangnya dia baca selawat Nabi. Sekurang-kurangnya dia membacakan selawat Nabi. Bila dia tidak buru, tak mengangkat
angkat tangannya berdoa, atau berdoa dia tidak berdoa bersama dengan imam, maka dia bangkit setidaknya salawat kepada Nabi. Bahkan disebutkan lagi bila seorang itu membacakan salawat Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, maka Allah akan jauhkan daripada gunjingan-gunjingan orang yang membacakan itu. Allah akan lindungkan dengan berkat salawat kepada Nabi. Bila seorang itu membaca apa saja, maka cukup dengan salawat Nabi. Bahkan makan sekalipun disunatkan untuk baca salawat Nabi. Makan sebelum baca Allahumma barik lana, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika kita membacakan salawat Nabi, maka tambahkanlah yaitu wasallim, sunat hukumnya, karena merujuk kepada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammad. Itu rujukannya di ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Baik, insyaallah tak cukup waktu kita membacakan. Senang bila bab tentang daripada membacakan selawat. Banyak yang harus dikupaskan. Ketika kita baca. Lebih lagi yaitu di hari ini. Kita akan merasakan cinta kepada Nabi, salawat kepada Nabi. Bila orang itu dia yakin dengan baca salawat Nabi, hadir Rasulullah dalam hatinya. Maka dibacakan itu. Ulama-ulama untuk menyusun daripada untuk kisah-kisah kepada Nabi banyak mengikut misbahnya. Ada namanya berjanji, ada namanya dalailul khairat, ada namanya ad-diba, ada namanya sibtut durar, dan macam sekali banyak. Dari situ untuk mengingatkan perjalanan kehidupan Nabi, perjalanan Nabi. Termasuk daripada yang kita bacakan sebelum mulai pengajian, lam yahtalim atau na'at Nabi, itu salawat. Makanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa yang menghafalnya maka Allah jauhkan daripada pencurian. Siapa yang menghafalnya Allah jauhkan daripada kebakaran. Hadhil khasaisu fahfadha takun amina min syarri nari wasurrakin. Itu dia baca kisah-kisah Nabi itu lam yahtalim, itu selawat kepada Nabi. Itu di pesantren kami setiap ba'da salat itu kami bacakan itu 11 kali. Setiap salat 11 kali. Itu khusus pesantren. Lam yahtalim qatu tuhamutulaqan abada. Jadi oleh karena itu mari kita perbanyak baca selawat kita kapanpun, apapun, walaupun dia dalam keadaan uzur, walaupun dia dalam keadaan haid, maka zikirkan membaca selawat Nabi. Bukan berarti putus amalan orang-orang yang haid, orang-orang yang uzur, masih ada amalan yang berat, yaitu apa dia? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تقدم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وانت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولشيخنا ولمشايخنا
ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajiannya, semoga ada manfaatnya. Perbanyaklah membaca selawat Nabi dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Sebutlah nama Nabi Muhammad SAW. Bila kita lupa sesuatu, apa saja lupa, letaknya barang di mana, lupa ucapan kita di mana, sebut nama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa kita di mana letak dompet, lupa kita ngomong apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ucapkan, yaitu Nabi Muhammad, nama beliau senantiasa dalam lidah kita berzikir dan dalam hati kita senantiasa. Keadaan apapun, ucapkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.